عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أبي أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Masih pembahasan yang belum dalam surah Ad-Darimi mengenai alamatun nubuwah, tanda kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam ini yang belum menghiasi bibir mulut yang belum dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan yang belum membaca kitab hadis, maka yang belum memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai pembahasan mengenai haddatsana Abdullah bin Salih. Abdullah bin Salih, kata beliau, guru kami dalam syarahnya Fathul Mannan, beliau adalah Al-Juhani maulahum, itu beliau termasuk daripada Abu Salih Al-Misri Katibul Layth. Katibul Layth, Abu Salih Al-Misri Katibul Layth. Berarti beliau berasal dari Mesir. Beliau termasuk Syekhul Misriyin. Karena beliau adalah Imam Muhaddits Mesir. Beliau adalah imam dan ahli hadis dari ulama Mesir. Beliau katanya Abu Salih ini, Abdullah bin Salih adalah Katibul Layth. وأحد مشايخ المصنف والصحيح أن الإمام البخاري روى عنه في الصحيح على ما بينته في ترجمته في المقدمة. Mengenai Abdullah bin Salih ini masih terdapat perbedaan beberapa ulama. Siapakah Abdullah bin Salih ini? Apakah Abdullah bin Salih ini termasuk Rijalul Bukhari ataukah bukan Rijalul Bukhari? Itu yang menunggu masuk ke dalam ranah sanad hadis. Sebagian ulama mengatakan bahkan beliau yang rajih mendapat yang kuat bahwa Abdullah bin Salih ini adalah Katibul Layth. Kalau beliau adalah Katibul Layth, yaitu sekretaris daripada Imam Layth. Imam Layth yang akan datang lalu nikah. Berarti beliau nikah adalah rijal daripada Al-Bukhari. Berarti salah satu rawi daripada hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Berarti kalau beliau tersebut bukan Katibul Layth, berarti beliau tersebut bukan Rijalul Bukhari. Namun setelah pembahasan yang sangat panjang Maranika Al-Mukarram mengenai perbedaan pendapat daripada ulama hadis mengenai Abdullah bin Abi Salih tersebut, Abdullah bin Salih ini kesimpulan pendapat yang kuat bahwa beliau termasuk Rijalul Bukhari. Karena mungkin namun yang belum akan membaca syarahnya mengenai Rijalul Hadis ini, Pinang Al-Mukarram, Pinang kemarin ini, karena banyak nama-nama yang disebutkan dan perbedaan pendapat ulama mengenai hadis ini. Kesimpulan hadis Abdullah bin Salih adalah Rijal Bukhari, begitu kesimpulannya. Qala haddatsana Al-Layth. Al-Layth ni adalah Layth bin Sa'ad. Layth bin Sa'ad, beliau termasuk daripada Al-Imam Al-Faqih. Beliau termasuk Mufti Ad-Diyar Al-Musriyah. Beliau termasuk imam besar dari Mesir. Layth bin Sa'ad. Dan bahkan Al-Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, Nabi bahasa Imam Syafi'i, Al-Laythu afqahu min Malik. Bahwa Imam Al-Layth jauh lebih faqih daripada Imam Malik. Imam Malik merasa menduikan adalah guru Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i mengatakan Nabi bahasa Al-Laythu afqahu min Malik. Bahwa Layth bin Sa'ad, ulama Mesir tersebut, beliau lebih faqih daripada Imam Malik, guru beliau sendiri. Illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Akan tetapi
murid-murid beliau tersebut tidak membukukan daripada ilmu Imam Al-Laits. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik beliau dibukukan ilmunya oleh murid-muridnya. Dan di samping beliau juga Imam Malik beliau memiliki kitab yaitu Al-Muwatta. Namun Imam Laits meskipun beliau afqah, lebih faqih daripada Imam Malik, namun karena murid ini narak bukuan, ini narak catat ilmu yang mereka dapatkan dari guru mereka. Akhirnya ilmu daripada Imam Laits tersebut mereka tidak yang belum temukan sampai sekarang. Karena beliau afqah, lebih faqih daripada Imam Malik dan ini pernyataan daripada Imam Asy-Syafi'i. Qala haddatsana Khalid wa ibn Yazid. Khalid bin Yazid beliau di sini termasuk daripada rijal kutubus sittah. Ketika yang belum mengatakan rijal kutubus sittah berarti Khalid wa ibn Yazid. Ketika dia belum membaca di Bukhari pasti tercantum dalam Sahih Bukhari, tercantum namanya dalam Sahih Muslim, tercantum namanya dalam An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini berarti tercantum dalam kutubus sittah. Oleh karena itu beliau termasuk daripada wa hadithuhu fil kutubi as-sittah. Wa an Sa'id, dari Sa'id. Siapakah Sa'id ini? Huwa ibnu Abi Hilal. Sa'id ibnu Abi Hilal. Beliau Al-Madani. Al-Madani berarti beliau termasuk penduduk Madinah. Beliau termasuk daripada Madinah. Beliau terlahir dari penduduk Madinah. Beliau katanya asluhu minal Madinah. Wattaqahul jumhur. Ani Hilal bin Usama. Hilal bin Usama beliau juga termasuk daripada penduduk Madinah. Madani beliau. An Atha bin Yasar. Atha bin Yasar beliau termasuk imam besar. Atha bin Yasar. An Ibni Salam, dari Ibni Salam. Ibni Salam adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, nama beliau Abdullah bin Salam pada zaman jahiliyah adalah Husain bin Salam. Kemudian namanya diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdullah. Beliau ni ke Abdullah bin Salam merupakan keturunan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Beliau tinggal di Madinah. Berarti beliau pada awalnya adalah seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, dan beliau adalah Abdullah bin Salam ini Mar'atul Habaru merupakan keturunan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Masal Abdullah bin Salam karena beliau orang Yahudi, Ahlul Kitab. Annahu kana yaqulu, bahwa Abdullah bin Salam beliau pernah mengatakan, baru beliau adalah mantan Yahudi kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasan, inna lanajidu sifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami menemukan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud menemukan sifat ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di Taurat maupun di dalam kitab Injil, yakni di Taurat wal Injil, kama qala ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-Taurat wal Injil. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menemukannya dalam kitab Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Berarti bagi mereka orang Yahudi maupun Nasrani, dia tidak tertutup mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat masyhur di kalangan mereka mengenai ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena memang mereka dikir pergi ke Madinah dikir untuk menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berharap bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikir berasal dengan keturunan mereka, itu Yahudi. Lalu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak yang lain. Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berasal dari keturunan Yahudi, lalu dari keturunan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi sindai ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab mereka, Inna arsalnaka syahidan. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutusmu syahidan sebagai saksi. Itu sebagai saksi atas umatmu. Bagaimana jawaban daripada umatmu ketika didakwah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa mubashiran, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang menjawab, yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bil jannah. Bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat terima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka diberikan kabar gembira si Rasulullah, mereka min ahli jannah. Wa nadhiran, dan kami mengutusmu untuk memberikan peringatan. Itu memberikan peringatan tentang adab Allah Subhanahu Wa Taala yang pedih, dahsyat, luar biasa bagi umat yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hirzan lil ummiyin, yaitu sebagai pemelihara bagi ummiyin. Maksud ummiyin adalah orang-orang Arab. Karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka orang Arab, kebanyakan pada zaman tersebut ummi. Pada zaman tersebut orang Arab mereka tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Dan merasa hirzan lil ummiyin, sebagai pelindung, penjaga bagi orang-orang Arab. Nah, mengenai ungkapan sahabat ni ke Nabi kata hifzan atau hirzan mar'a ni ke, maksud hirzan basan musannif hafizahullah ta'ala, hafizahu lahum min afati an-nufus wa qawa'il ad-dahr aw min afati al-'ajam wa taghallubihim aw min mutlaq al-'adab. Bahwa maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelindung bangsa Arab daripada penyakit-penyakit hati, atau sebagai pelindung mereka daripada adab Allah Subhanahu Wa Taala. Didakwah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka masuk dalam agama Islam dan mereka terlindungi dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Anta abdi, di bahasa Allah Taala dalam kitab terdahulu di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta abdi, sesungguhnya engkau adalah hambaku. Selaku yang belum hamba Allah Subhanahu Wa Taala, selaku manusia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi maksud ni ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab sebelum mengatakan anta abdi, bahasa hafizahullah Taala, ay al-kamilu fil ubudiyah, yang sempurna di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kisah Sengke Al-Mukarram, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai abdi, berarti ay al-kamil fil ubudiyah, yang sempurna di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikala murni menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Nabi jua tindak tanduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya adalah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nenten berdasarkan hawa nafsu. Berbeda marat yang belunggu. Namun ucapan yang belunggu, tindak tanduk yang belunggu ini adalah berdasarkan hawa nafsu. Ini berdasarkan penghambaan kepada Allah. Ini kadang-kadang itu pun jarang pegawai yang belum sedikit terselamatkan dari sifat-sifat madmumah seperti riya marat nikah.
beribadah lalu kadang-kadang dia berlugu tersebut campur dengan riya. Berarti menunjukkan bahwa penghambaan yang berlugu dikenen ya sempurna di Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu merasa memberikan dalam hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan Nabi Basandika ukhruj min awsafi basyariyatika, keluarlah dari sifat-sifat manusiamu, an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika, yaitu dari segala sifat yang bertentangan dengan penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba, supaya kamu bisa menjawab daripada seruan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memiliki sifat basyariyah yang belum. Karena sifat basyariyah tersebut ini adalah sifat basyariyah ini awsaful basyariyah marabazan Imam Ibnu Ajibah adalah al-akhlaqul lati tunaqidu al-ubudiyah, al-akhlaqul lati tunaqidu khulusal ubudiyah, bahwa al-awsaful basyariyah, sifat-sifat manusia tersebut bahasa Ibnu Ajibah adalah al-akhlaqul lati tunaqidu khulusal ubudiyah, yaitu akhlak yang berlawanan daripada khulusal ubudiyah, yaitu kemurnian daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat-sifat ini yang akan membatalkan kesempurnaan daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Ajibah beliau mengatakan bahwa sifat basyariyah tersebut atau sifat-sifat yang akan membatalkan atau menjauhkan daripada kemurnian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, marja'uha ila amrayn. Sumbernya niki dua perkara. Tapi dua perkara niki bahasa Ibnu Ajibah sa penembak niki adalah ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaim. Ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaim, yaitu terikatnya hati dengan akhlaknya binatang. Akhlak binatang kata beliau, wahia syahwatul batni wal farji wa ma yatba'uhuma min hubbid dunya wa hubbi ar-riyasah wal jah. Bahwa berarti sumber hak pendapat awsaful basyariyah atau sifat-sifat yang akan bisa membatalkan kemurnian penghambaan tersebut, ini sumbernya pendapat kata beliau adalah Nabi akhlak ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaim, itu terikatnya hati dengan akhlak binatang. Nabi akhlak binatang syahwatul batni wa al-farji, syahwat yang berkaitan dengan perut dan berkaitan dengan kemaluan. Itu termasuk akhlak daripada bahaim, akhlak daripada binatang. Teman mangan marak dike, demikian juga tiap pelungguh teman pangan. Belum masih kalau teman mangan ganti marak dike, berarti mirip yang pelungguh ketika dia sifat sebut ni marak dike sebut baru dia pelungguh bertopong bebas masalah ni. Kemudian demikian juga dengan syahwatul farji, syahwat yang berkaitan dengan kemaluan. Selaput yang pelungguh nikir genem demen marak nikir, berarti nikir akhlakul bahai. Saat dia bau nikir ta'alluq, Nabi nikir terikat hati nikir. Nah, adapun makan minum bukan hal yang tercela marak nikir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada yang pelungguh, kulu washrabu wala tusrifu. Untuk masalah ta'alluqul qalbi, terikatnya hati tersebut. Jadi mengukurang minum dan mangan minum saja berhubungan marak nikir. Dia doa jadi buat pikiran marak nikir. Nikir ta'alluqu al-qalbi bi akhlaqil bahaim. Kemudian satuan bahasa nikir adalah ta'alluqu takhalluqul qalbi
bi akhlaqi syayatin. Takhalluqul qalbi bi akhlaqi syayatin. Itu berakhlaknya hati dengan akhlak setan. Jadi ini adalah bisa mengganggu kemurnian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan akhlak hati dengan akhlak syaitan, marak memiliki sifat hasad, sifat iri hati, sifat dengki, sifat sombong, marak memiliki sifat pendendam, sifat-sifat yang tidak bisa. Niki selapuan merupakan sifat-sifat daripada setan, separan daripada akhlak syaitan. Adapun akhlak orang beriman, kata beliau, akhlak mereka tersebut, mereka memiliki sifat tawadhu. Mereka tersebut memiliki salamatus sudur, hatinya tersebut selamat dari penyakit-penyakit hati. Dan dia hubbu dunia, dan dia hubbu riyasa. Ala kulli hal, semua sifat-sifat yang sempurna. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senikmat penciptaan dan bumi ini, bayangkan senikmat penciptaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun sebelum diciptakan mereka, karena tercantum dalam kitab Taurat dan Injil. Anta abdi, engkau adalah hambaku, witan si Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti maraatul habaru ini berarti segala tindak tanduk ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya ini adalah rububiyah, penghambaan kepada Allah yang didorong dan berdasarkan hawa nafsu pada templo. Lalu Rasulullah kuat menjangkep, berarti beli syahwat enten al-mukarram. Bahwa menjangkep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut bahkan menurut riwayat sampai 30-an. Sampai 30-an. Lalu saat telung dasi tersebut arak sekedar akatan luar tidak ada duhul. Tidak ada duhul. Akatan mau pisah karena beliau takut masalah. Tidak ada tanjanti. Tidak ada tanjanti di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian niki merasa menuikan yang 11 niki istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya nikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah adalah dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah, namun yang belum bisa tertolong dasi kajian menarik bis selapuan si terasa. Karena yang belum nikah berdasarkan syahwat. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan maradik benar-benar perintah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dilaksanakan. Kalau marah potongan dia belum misalnya jadi Nabi Rasul marah dikit pasti dia belum berdiri dari doa. Namun Rasulullah enten marah dikit. Jangan Nabi yang perintah Allah Taala dari maupun balu bahkan dari Rasul pun cuma Siti Aisyah doa. Berarti enten didorong oleh syahwat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjangkau para dikit memang semata-mata perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nyocok dengan ta'addi. Engkau adalah hambaku. Karena marabah memiliki Nabi dua yang terjadi pada Rasulullah, semuanya bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah yang belum terjadi sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah mereka dinisbahkan yang belum sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai kelebihan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampun dibaca baru dalam hadis ini. Hadis baca ini di antara yang menyebutkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mungkin dia syarahan bagian ini. Wa rasuli, engkau adalah utusanku, yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sammaituhul mutawakkila, dan saya menamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-mutawakkila, yaitu orang yang bertawakal. Nabi bahasa dikit sammaituhu, lam yakul ja'altuhu mutawakkila. Allah Subhanahu Wa Taala nanti dia berbahasa saya menjadikan Nabi Muhammad itu mutawakkilan. Saya menjadikannya orang yang bertakwa. Nanti bahasa barat ni ke. Awwasaftuhu, dan tidak pun mengatakan saya memberikan dia sifat tawakal. Namun Nabi bahasa sammaituhul mutawakkila, saya menamakannya dia dengan mutawakkil. Ia kebebasan li syiddati
tawakkulihi alladhi sayyarahu 'alaman lahu hatta sara yunada bih. Karena sangat tawakal bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bukan menjadi sifat lagi namun sudah menjadi nama panggilan. Si santer berdua sifat tersebut sehingga diberikan nama dengan mutawakkil. Wah jadi aran wah. Ara sebut dengan misal mungkin ni ke si Paju Soleh kan. Saran asli misal Abdullah. Lalu kan nembah kena Abdullah, Nabi nembah Soleh. Disangka si Paju terkenal Pajugati. Mari kita gambar. Mengatakan saya menjadikannya dia bertawakal atau saya mensifatinya dengan bertawakal, namun saya menamakannya dengan mutawakkil. Menunjukkan bahwa tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Laisa bifadlin wala ghalidhin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya buruk akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya kasar uni marak nikah. Dia marak yang belum nikah. Wah akhlak telengi kemudian uni kasar. Wala sakhabin bil aswaq, dan tidak juga suka berteriak di pasar-pasar. Itu akhirnya nyurat-nyurat di ruang. Wala yajzi bis-sayyi'ati mithlaha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah dalam kitab-kitab sebelumnya tidak membalas keburukan dengan semisalnya. Bayangkan di dalam Quran dengan berbuat buruk di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibalas dengan keburukan. Wala yajzi bis-sayyi'ati mithlaha. Kenapa? Beda berarti yang belum paradigma. Arab dengan sakitin yang belum langsung balas doa. Ada menirap dada, lalu dia mau balas dendam, dia mau tenang dalam perasaan. Mungkin kotor daripada sifat yang belum, termasuk daripada sumber kedua ini ke. Mereka takhalluqul qalbi bi akhlaqi syayatin. Apa sendiri ada Nabi Aran tu dia? Apa sendiri iblis? Nabi iblis barang ni ke? La ughiyannahum ajma'in. Sampai berjanji iblis sebut dalam Al-Quran yang tetap goda Bani Adam selakuan si dendam sunggulan dalam surga gara-gara Nabi Adam yang cukup dendam di Nabi Adam sampai selaku keturunan Nabi Adam. Berarti saya di antara yang belum memiliki penyakit dendam berarti Haidit Nuras ni sebut ni ada nikah ni. Mara baru ni sama sebut karena bagus jaga tokoh dan dua nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mara nikah akhlak yang mulia sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang belum dijan turas ya Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Indah luar biasa niki. Allah jelas niki umat terdahulu senikmat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas pada menghayal pada melihat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi yang diakui anta abdi wa rasuli samaituhul mutawakkil bi fadlin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati mithlaha. Kita sebutan umat-umat terdahulu dia mengenal pada pindah ke Madinah anteh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering pesan lama yang narap Nabi meni melihat dalam Quran. Lalu alhamdulillah yang belum coba oleh saat terpikir sampai jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tuh mau melihat lalu alhamdulillah ijaz Allah Subhanahu wa taala umat terdahulu melihat merasa memberikan menurut riwayat mengatakan sampai Nabi Musa alaihi salam beliau sangat ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sampai Nabi Musa melihat apalagi potongan yang peluk sebenar marah nikah. Namun yang belum memanggil alhamdulillah terjadi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam ruang terbang di marah nikah. Yalah. Arab berbangga sambut dia pun merasa bangga kalau dia jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah. Pernah kira-kira terpersit dalam perasaan bangga kalau itu datang aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barat entah jadi bangga
jadi anak buah bos tak beli ibarat ni. Kira misal jadi anak buah bos beli atau jadi ajudan presiden. Orangnya sudah jadi ajudan presiden. Bangga, ini ajudan presiden. Ibarat ni. Rasa bangga. Oh, ternyata dia belum diberikan nikmat yang jauh lebih besar daripada nikah. Nabi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah merasa bangga. Arwah kalau nanti maka kini kasuge-suge dia nak pergi dah ni. Padahal dia belum dia jadi nikmat jauh lebih belik malah nikah selain jadi dengan beriman, tapi ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan beriman cukup wah nikah. Cukup buaya malah nikah nikmat luar biasa. Lalu malik dia terumbuan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat menu masih tidak terlalu nanti tiba toke tiba Cina tersebut. Maka sesudah lalu pada sembahyang lalu paju ni malah nikah. Dia paju sembahyang nunduk segala macam masa baik salat dapat tajuk. Padahal yang belum sampai surga Rasulullah kasih Allah Subhanahu wa taala dan akan dijelaskan lalu mereka bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat paling dulu dalam surga. Bayangkan berkat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling dulu dalam surga. Pertama taman surga, saat kedua jadi umat paling dulu dalam surga. Apa paling murid dari ciptaan? Ada yang tak boleh lalu ngatai. Mungkin ada yang tak boleh lalu ngatai paling murid ciptaan. Sekiranya jadi umat Nabi Nuh misal 2000 tahun nanti, oleh lain sampai lewat oleh akhirat nanti mari paling dulu dalam surga. Apa baik mengarah paling dulu ciptaan, paling murid ciptaan yang belum memiliki, apa lewat paling dulu dalam surga si Allah Subhanahu wa taala berkat hayya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya'fu wa yatajawaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini genentan membalas keburukan dan keburukan, walakin ya'fu wa yatajawaz, akan tetapi beliau memaafkan. Penuh dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sering memaafkan para nabi. Baca mulai sirah Rasulullah, syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti maafkan. Penuh mesti maafkan para nabi. Kasar maupun segala macam sallallahu alaihi wasallam. Walan aqbidahu hatta yuqima al-millata al-muta'awwijah. Dan saya tidak akan aqbidahu, yaitu mencabut hatta yuqima al-millata al-muta'awwijah, sampai dia meluruskan agama yang bengkok. Maksudnya adalah agama Nabi Ibrahim yang sudah diselewengkan. Mulai sebagai Nabi Ibrahim mereka berbentuk umat, setelahnya mereka membuat agama Nabi Ibrahim tersebut menjadi bengkok, sehingga mereka tersebut agung segala macam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kembali daripada millah Ibrahim alaihissalam bi ayyu syahada an la ilaha illallah wallahu a'lam.